Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman Universitas Telkom. Ya, kita balik lagi ya ke soal minggu kedua. Sekarang kita akan membahas soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini sama, masih melengkapi titik-titik, artinya ada preload answer-nya. Gitu ya. Kita baca lagi. Masukan terdiri dari 5 baris. Nah, sekarang masukannya kita bisa nebak nih, kalau 5 baris ini berarti ada 5 nih masukannya gitu ya. Masukan terdiri dari 5 baris, masing-masing menyatakan bilangan bulat. Ya. Jadi bilangan bulat ini ya. Kalau bilangan bulat itu artinya tidak seperti bilangan asli, itu boleh negatif berarti gitu ya. Jadi boleh -5, boleh -7 gitu ya. Kita akan menyimpan kelima input tadi gitu ya di dalam variabel ini. A, B, C, D, E gitu. Oke. Selanjutnya, output keluaran terdiri dari sebuah bilangan yang menyatakan rata-rata dari 5 bilangan tersebut. Jadi ini program menghitung rata-rata dari 5 buah bilangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Jadi ini contoh inputnya ya. Contoh inputnya bilangan pertama A diisi 1. B 2, C 3, D 4, E 5 gitu. Kemudian ini semuanya dijumlahkan gitu ya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kemudian berarti dibagi 5 gitu kan ya, hasilnya 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Nah, kalau kalian lihat ada titiknya gitu, ada 3,0 gitu ya, karena mereka pakai standarnya titik gitu ya, jadi komanya dinyatakan dalam titik. Oke, nah walaupun 3.0 itu kan angkanya bulat gitu ya 3, tapi kalau sudah ada titik nolnya itu artinya tetap saja dia sama saja dianggap bilangan desimal gitu. Pokoknya kalau ada komanya walaupun komanya 0 ya desimal gitu ya. Oke. Ya sudah, begitu saja gitu ya soalnya. Nah, seperti biasa kita copy ini, kemudian kita masukkan ke mana idle ini. Gitu ya. Nah, harusnya ini udah mulai mahir nih. Tadi kan inputnya berapa? 5 ya. Maka kalian buat 5 kali gitu ya. Diketik ya. Diketik manual. C sama dengan input, kemudian D sama dengan input, kemudian E sama dengan input. Artinya saya minta ke user 5 kali memasukkan bilangan. Oke. Nah, setelah itu di casting seperti biasa gitu ya. Nah, di casting ya. Nah, ini udah mulai ini nih, nulisnya A1 gitu ya. Kalau tadi kan A-int. Jadi sebenarnya memang namanya boleh 1 2 3 4 5. Namanya boleh apa saja. Ya, dengan batasan penamaan variabel ya. Penamaan variabel itu dia harus berupa kumpulan karakter gitu ya. Karakter boleh 1, boleh 2, boleh 3 terserah gitu ya. Kayak A-int kan karakternya ada banyak tuh ya, tapi A1 juga boleh. Terus dia boleh juga pakai angka seperti ini A1 gitu ya. Boleh nih pakai angka. Tapi kalau pakai angka, angkanya itu tidak boleh di paling depan gitu. Kalau penamaan variabel seperti itu. Penamaan variabel, penamaan fungsi gitu ya. Itu begitu ya. Jadi A1 boleh, 1A tidak boleh. Oke. Jadi ini saya ganti ya, ini B, ini C, ini D, ini I. Walaupun saya memperlihatkan copy paste seperti ini, tapi sebaiknya kalian ketik manual ya supaya biasa gitu. Oke. Jadi saya melakukan meminta 5 input, kemudian saya melakukan casting ke 5 input tersebut kan karena string semua menjadi integer semuanya. Dan ini sudah siap diolah. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan rata-rata dengan cara langsung disimpan di print-nya katanya. Kita ikuti saja. Gimana caranya? Caranya adalah berarti A1 ditambah A2 ditambah A3
ditambah A4 ditambah A5, kemudian dibagi dengan berapa? Dibagi sejumlah bilangan ya, kan 5 gitu ya, rumus rata-rata. Oke. Sekarang kita jalankan. Tadi contohnya adalah, berapa masukan tadi? Oh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata error. Sorry. Kenapa error? Ya, kita baca lagi. Ternyata yang membuat error adalah line 16, yaitu pada saat kita mencetak. Kenapa error? Karena katanya nama A2 tidak terdefinisi gitu ya. Karena dia tidak menemukan A2 di mana-mana gitu ya. Itu saya salah ketik ya. Jadi A1, A2, A3 ya. Ini harusnya A1, B1, C1, D1 dan E1 gitu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok yang tidak yang dibilang tidak terdefinisi itu cuma A2 juga, padahal A3, A4, A5 juga nggak ada gitu ya. Kenapa kok protesnya A2 aja gitu. Ya, jadi dia kalau pertama kali ketemu error dia langsung kasih tahu gitu. Jadi dia nggak baca yang sisanya gitu. Yang sisanya apa? Ya nanti kalau misalnya kita ngebenerin tuh ya, A2-nya dibenerin jadi B1 gitu ya. Terus yang A3, A4, A5-nya tidak dibenerin. Itu nanti dia protes lagi gitu. Ya, A3-nya nih nggak terdefine gitu ya, tidak terdefinisi. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok 11 ya? Kenapa saya kaget 11? Karena tadi di sini 3 kan harusnya. Iya nggak? Kenapa hasilnya 11? Kenapa hasilnya 11? Nah, karena ini adalah berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita menghitung luas lingkaran. Itu kan luas lingkaran itu operatornya tuh hanya kali dan bagi. Jadi dia presidensinya, urutan pengerjaan operatornya itu sama. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau mau pakai buka kurung tutup kurung atau tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah sementara kalau ini operatornya apa? Operatornya ada tambah ya dan bagi gitu. Operator tambah ini kan operator tambahnya binary ya, artinya operannya ada 2. Itu kan lebih rendah kalau kalian ingat ada di modul 2. Lebih rendah urutan pengerjaannya ketimbang bagi gitu. Gitu ya. Dilihat lagi ya modul 2-nya kalau ada yang lupa. Maka yang terjadi di sini adalah apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah kira-kira seperti ini. Jadi ya kalau si interpreter tuh yang ngelihat nih, ini kan ada barisan operasi aritmetika nih ya. Dia tuh lihat nih, dia lihatnya 2 operator pertama aja sih. Jadi dia nggak ngelihat sampai ke belakang dulu gitu. Dia lihat 2 operator pertama aja. Dan ini kan ada tambah sama tambah gitu ya. Atau saya bikin gini deh ya. Saya kasih angka ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5 kan gitu ya tadi. Nah, yang pertama dilihat adalah yang ini gitu. 2 operator pertama nih, tambah sama tambah. 2 operator pertama tambah sama tambah, mana yang dikerjakan lebih dahulu gitu ya, kata si siapa interpreternya. Nah, tambah sama tambah itu kan urutan pengerjaannya sama saja ya, operatornya urutan pengerjaan sama aja. Nah, ketika urutan pengerjaannya sama saja, dia akan memulai dengan mengerjakan yang lebih kiri dahulu gitu. Ya berarti ini yang dijumlahkan yang 1 tambah 2 dulu nih. 1 tambah 2 kan jadinya berapa? 3 ya. 3 berarti nanti 3 ditambah dengan ini sisanya gitu ya. Jadi udah dievaluasi, nah gitu. Oke. Nah, gitu ya. Udah kan? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah dia lihat lagi dari kiri. Kita ambil 2 operator pertama nih, tambah sama tambah. Sama lagi presidensinya. Mana yang duluan dikerjakan? Yang sebelah kiri. Berarti berarti 6 gitu ya. 6 ini 6 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 5 gitu. Udah kan? Nah, setelah itu sama lagi nih, ambil lagi 2 operasi terdepan gitu.
Dua operasi terdepannya masih tambah dengan tambah gitu. Artinya presidensinya masih sama, jadi saya akan mengerjakan yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri berarti 6 tambah 4 ya, berarti 10. Jadi sisanya sekarang ditambah 5 dibagi 5. Gitu ya. Selanjutnya gitu ya. Ini supaya menggambarkan cara kerja si mesinnya gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah udah tinggal 2 nih. Nah, udah tinggal 2, 10 ditambah 5 dibagi 5. Nah, sekarang beda nih ya. Ada tambah, ada bagi. Mana yang presidensinya lebih tinggi? Bagi gitu ya. Jadi operasi pembagian dilakukan terlebih dahulu daripada tambah. Gitu ya. Nah, berarti sekarang 5 dibagi 5 dulu jadinya. Jadinya 10 ditambah hasil pembagian dari 5 dibagi 5 berapa? 1 kan? Gitu ya. Terus terakhir ya udah tinggal sendirian kan ya operatornya. Jadi 10 ditambah 1 jadinya 11. Oh ya, ngomong-ngomong ini bukan 1 ya, karena 5 dibagi 5 jadinya 1,0 sebenarnya. Jadinya makanya 10 ditambah 1,0 jadinya ya 11,0. Dia jadi bilangan desimal. Nah, itu kenapa dia jawabannya 11 di sini. Bukan 3 seperti yang kita harapkan. Lalu bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Ya berarti kita pakai buka kurung tutup kurung supaya kita memastikan bahwa memang ini duluan nih yang dicetak nih. Kok dicetak? Dioperasikan. Ya. Jadi karena apa? Karena buka kurung tutup kurung itu presidensinya paling tinggi kan ya. Jadi dia akan meyakinkan bahwa dia akan membuat si yang di dalam kurung itu dioperasikan terlebih dahulu sebelum dia dibagi dengan 5 gitu ya. Coba kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang baru benar begitu. Oke. Ini kita copy, kemudian kita sebenarnya kalau coba 1 gitu terus benar belum tentu benar ya. Kalian coba aja dengan berbagai angka yang lain gitu ya. Ini mah saya supaya videonya nggak panjang aja ya. Oke. Ini ya. Terus saya cek. Oke. Nah, dicek ini lihat sudah hijau semua gitu ya. Oke, berarti sudah benar. Oke, ini kalian lihat ya, ini kan beda nih dengan yang sebelumnya. Dia ada penaltinya 10, 20 dan seterusnya. Apa itu? Apa itu? Kalau sebelumnya kan penaltinya 0 kan ya, 0% gitu ya. Apa itu? Ini adalah penalti atau hukuman gitu ya. Nilainya didiskon kalau misalnya ketika kalian cek itu ada yang salah. Misalnya kayak tadi ya, misalnya saya mau menyalahkan diri dulu. Misalnya saya hapus gitu ya. Kemudian saya cek gitu ya. Kan harusnya salah tuh. Nah, salah kan ya, merah nih ya. Maka itu kan nggak bisa ya tadi soalnya marknya udah keburu 1 ya. Nanti saya kasih contoh di yang selanjutnya ya. Jadi intinya adalah kalau ada penalti, kalau percobaan pertama salah gitu ya, nanti kalian didiskon. Nanti percobaan kedua salah, didiskonnya 20% gitu. Nanti ya begitu gitu ya. Jadi makanya jangan ngeceknya jangan di LMS gitu ya. Ceknya di luar. Oke. Karena ini latihan, jadi nanti akan saya tunjukkan kalau salahnya apa, pengurangan poinnya bagaimana gitu. Coba. Ini kayaknya kalau ini nggak berkurang sih ya, karena tadi sudah keburu benar. Coba kita cek. Nah ya ini nilainya nggak berkurang ya, karena ya begitulah. Oke. Kira-kira begitu untuk nomor 3. Jadi di nomor 3 ini tolong hati-hati perhatikan urutan operator gitu ya. Urutan eksekusi dari operator atau biasanya kita sebut sebagai presidensi. Oke, semoga video ini ada manfaatnya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.